Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Riri. Apa Alhamdulillah kabar Kak Riri? sehat, Sehat? baik. Alhamdulillah. Mm-mm. Mungkin boleh disapa dulu Kak Riri, teman Trump dan juga followersnya Kak Riri yang nonton IG Halo, Live kita sore hari ini. Assalamualaikum buat teman-teman semua, buat teman Trump yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semangat terus, bentar lagi buka puasa. Yes, betul. Benar, Ini benar, jam-jam benar. krusial ya Kak Riri ya, Iya, jam-jam menjelang dikit buka lagi. puasa. Oke, sebelumnya iya, Ah, ah. sebelumnya thank you banget Kak Riri sudah bergabung Mm-mm. bersama saya Dila dan juga dengan teman-teman di Yes. Trimaga Asset Management hari ini sebagai tamu Mm-mm. spesial kita ya. Kita happy banget bisa dapat kesempatan untuk Masya ngobrol Allah. sama Kak Riri sambil nanti kita mau boleh ya Kak kita sambil ngulik-ngulik sedikit nih pengen cari insight, pengen cari knowledge dari pengalaman Boleh hidupnya Kak banget. Riri gitu ya kan. Banyak banget nih perannya Kak Riri. Betul, sebagai seorang ibu, terus juga sebagai Mm-mm. seorang kepala rumah tangga, terus juga kalau seorang ibu itu kan ibaratnya kalau di rumah itu jabatannya menteri ya, Kak Riri. Mulai dari Benar, menteri keuangan, benar. menteri kesehatan, menteri Semuanya. pendidikan gitu. Betul, ditambah lagi sekarang Kak Riri juga aktif Iya. sebagai seorang influencer. Nah, mungkin buat membuka obrolan Mm-mm. kita sore hari ini, Kak, uh, aku mau coba bahas dulu nih dari perannya Karire sebagai Mm-mm. seorang ibu, gitu ya. Gimana sih rasanya jadi seorang ibu untuk Bang Bian dan Iya, Ben yang lucu-lucu banget ya? Kita semua sering banget lihat kontennya di iya, Instagram. alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Aku merasa bangga banget ya bisa dipercaya buat memiliki mereka dan nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada mereka di saat situasi aku yang pernah aku lewatin kemarin. Jadi beruntung banget sih punya anak-anak yang hebat, yang soleh, yang nurut, yang sayang sama papa sama mamanya. Alhamdulillah luar biasa ya Kak. Jadi memang Mm-mm. kalau bisa dibilang, aku sendiri juga Oh iya. baru punya anak sih Kak Riri. Anakku juga masih Mm-mm. kecil, masih usia 1 tahun. Tapi emang betul kalau bareng sama anak tuh rasanya walaupun capek Bener tapi banget. bawaannya happy terus ya Kak. Karena ibaratnya Iya, kasih kalau energi dari positif manapun gitu terus buat kita. pergi, udah mumet banget sampai rumah, udah Mm-mm, langsung senyum lagi aja kalau mm-mm. ngelihat mereka. Bener banget. Iya, Mm. iya, setuju. Kalau kalau tadi Mm. kan part happy-nya nih Kak, kalau suka dukanya gimana nih Kak Riri? Dengan dua orang anak nih kan Ah, dua-duanya laki-laki gitu ya, terus usianya mungkin lagi benar. aktif-aktifnya gitu. Pasti pasti mungkin rame banget di rumah. Nah aku penasaran gimana sih caranya Kak Riri Mm. tuh bisa bagi waktu antara Mm. nemenin anak di rumah, tapi juga bisa nih menjalankan karir sebagai seorang influencer kan pasti juga harus Mm. sering ke event-event atau bikin konten Mm. kan butuh waktu tuh Kak. Gimana sih Mm. cara Jadi bagi-bagi waktunya? alhamdulillah anak aku ini dua-duanya kan banyak yang bilang sering berantem, banyak yang nanya sering berantem gak kak kalau di rumah gitu rebutan mainan. Alhamdulillah ini mereka Iya, abangnya dia apa ya ngalah banget sih sama adiknya. Jadi kalaupun adiknya malah yang rese adiknya, biasanya kan kakaknya ini yang rese adiknya. Jadi biasanya gitu. alhamdulillah Iya. abang ini benar-benar sabar banget kayak orangnya. Jadi walaupun adiknya nyesengin dia atau apa gitu, pasti ngalah. Jadi nggak pernah ada selisih gitu, nggak pernah ribut, nggak pernah apa gitu. Kalaupun ada satu mainan, kalau udah dipegang abangnya, adik nggak akan minta, nggak akan rebut, ataupun sebaliknya gitu. Kalau misalnya adik lagi pegang mainan itu, ya udah gitu, nunggu sampai nggak dimainin gitu. Terus kalau untuk masalah bagi waktu, sedih sih sebenarnya kalau sekarang ini, karena aku kan basicnya dulu emang ibu Ninggalin. rumah tangga dan nggak ngapa-ngapain dan 24 jam memang sama mereka berdua. Nah sekarang ini aku dikasih rezeki lah sama Allah buat buat ya intinya aku cari rezeki pun buat mereka gitu, buat orang tua, buat anak-anak. Ya sedih juga sih Betul, sebenarnya nggak betul. bisa 24 jam bersama mereka, cuma sebisa mungkin ngebagi waktu lah ke mereka. Kalaupun aku mau pergi itu aku usahain buat sama mereka dulu, ataupun kalau misalnya mereka belum bangun
keesokan harinya gitu aku kasih quality time sama mereka atau jalan-jalan kah atau makan di luar atau main. Tapi anak-anak aku anaknya rumahan banget sih, lebih senang di rumah daripada diajak pergi-pergi. Makanya kalau pergi-pergi bisa ajak mereka pun mereka nggak mau ikut gitu. Jadi kecuali emang ada tujuannya buat jalan-jalan. Kalau ada jalan-jalannya dia baru mau ikut. Kalau cuma kayak ikut kerjaan gitu enggak. Karena pernah sekali ikut kerja itu dia bete-nya minta ampun, di rumah. minta pulang gitu kalau ikut aku. Ya udah, jadi kalau maminya lagi pergi alhamdulillah mereka ngerti semua sih, ya udah gitu. Gitu bagi waktunya. Oke, jadi memang jadi memang apa ya Kak, tetap make sure kita Benar, punya quality benar. time sama mereka. Cuman di satu sisi kan ketika kita bekerja, ketika kita sebagai penjemput rezeki kan ibaratnya Iya itu benar. juga buat mereka Iya, gitu. Kita pasti iya. ingin memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Jadi seharusnya iya, seharusnya apa yang Kak Riri lakuin juga bisa bermanfaat kan ke depannya untuk Bang Bian dan Benar Ben banget. gitu. Oke, amin. Nah, Kak Riri, mungkin aku pengen coba masuk ke chapter kehidupannya Kak Riri nih, di mana saat ini kan mungkin sebagai seorang single parent juga buat jagain Bang Bian sama Bang Ben. Nah, perpindahan fasenya itu gimana sih Kak Riri? Apakah ketika memasuki chapter kehidupan itu ada beberapa hal yang harus dilalui, misalnya harus proses ikhlas dulu, terus adaptasi dulu gitu. Gimana sih caranya Kak Riri menghadapi itu semua, bisa tetap sabar menghadapi itu semua, terus tetap dekat juga dengan Sang Pencipta, dengan Allah gitu. Mungkin bisa di-share Kak Riri ke teman-teman semua. Kalau masalah perbedaan fasenya, mungkin teman-teman semua atau sahabat teman Trump, aku emang orangnya tuh jarang banget update di sosial media untuk kegalauan gitu lah ya. Jadi apa yang aku bagiin di dunia sosial media itu hanya yang senang-senangnya aja, yang baik-baiknya aja gitu. Jadi mungkin kalau fase itu pasti ada ya, yang harus ikhlas, yang harus sabar, yang harus kuat, yang sedihnya, yang nangisnya gitu, itu pasti ada. Cuma ya sebisa mungkin ya bersyukur aja lah dengan keadaan aku sekarang, karena ambil hikmahnya aja dari segala yang udah aku lewatin kemarin. Sekarang jadi ada hikmahnya, terus juga jadi bermanfaat juga buat orang-orang. Jadi kalau dibilang pernah ngelewatin gak sih fase-fase yang kayak gitu ya, pernah banget. Cuma ya satu aja, itu bersyukur aja dengan apa yang aku jalani sekarang. Iya, jadi memang harus tetap bersyukur dan segala sesuatu proses pembelajaran dalam hidup itu pasti Benar ada banget. hikmahnya ya Kak. Kayak misalnya sekarang ternyata dapat rezeki juga untuk bisa menjalankan Benar. karir sebagai seorang influencer gitu kan. Itu salah satu Benar. hikmah yang didapat gitu. Semoga bisa ini ya Kak, semoga bisa terus lancar rezekinya ke Amin. depannya. Nah, tapi karena amin. Tapi sesuai tema nih Kak Riri, kan tema kita hari ini adalah sabar sedikit demi hasil sebukit. Nah, kalau menurut Kak Riri nih, setelah melewati berbagai challenges dalam hidup, berbagai fase dalam hidup, ada nggak sih tips dari Kak Riri selain tadi ya mungkin harus selalu bersyukur, tapi ada tips lain nggak sih gimana caranya kita bisa meningkatkan rasa sabar kita nih dalam menghadapi atau menjalani cobaan hidup? Apalagi kan ini temanya pas banget nih Kak Riri, bulan Ramadan gitu, kita harus bisa menjaga kesabaran dalam berbagai macam aspek gitu. Jadi mungkin pas banget nih sama perjalanan hidupnya Kak Riri. Ini juga sering banget ya teman-teman semua nanya ke aku, gimana sih Kak caranya sabar gitu kan. Kalau ditanya caranya sabar, aku juga nggak tahu ya kenapa bisa punya perasaan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu, pertama yang pernah aku alami, kita paham aja bahwasannya tuh kalau semua yang terjadi, semua ujian yang kita lewati itu datangnya dari Allah gitu. Jadi kembali lagi ke Allah, nggak mungkin kan kalau misalnya Allah kasih ujian tuh ke orang yang salah, itu udah pasti udah ada takarannya lah, udah pasti udah tahu itu batas kemampuan ujian kita tuh sampai mana gitu. Jadi ya kita percaya itu datangnya dari Allah dan kembali lagi kepada Allah, dan kita juga harus berpikir positif kalau Allah itu pasti ujian kita karena Allah itu sayang sama kita, bukan berarti Allah jahat sama kita. Pasti ada hikmah di segala sesuatu ujian, itu aja.
Jadi dari situ kita bakalan tetap bersyukur dan yakin pasti semua ujian itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Ya, betul banget. Setuju Kak Riri. Jadi Allah juga sepertinya tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita ya. Jadi tantangan hidup itu pasti, cobaan dalam hidup itu pasti insya Allah bisa kita lalui ya Kak Riri. Dan sudah terbukti Kak Riri bisa lalui dengan baik. Iya. Oke. Mungkin sekarang mau coba eksplor tentang kehidupannya Kak Riri nih Kak, setelah aktif di sosial media. Jadi gimana sih awalnya bisa mulai aktif jadi seorang influencer tuh, cerita awalnya tuh gimana sih Kak? Awalnya waktu itu followers aku juga belum banyak. Terus ada beberapa apa namanya, UMKM yang minta tolong ke aku untuk dibantu kan, untuk endorse Kak, bantu UMKM dong Kak untuk endorse gitu. Terus buat rezeki anak juga Kak, gitu-gitu. Tadi awalnya aku nggak mau kan, karena aku malu lah, basicnya aku kan bukan influencer dan nggak pernah bergaya-gaya gitu depan kamera. Kalau foto pun cuma ya udah foto aja gitu. Cuma ya karena teman-teman semua kasih semangat ke aku, ya udah Kak, ambil aja nggak boleh nolak rezeki gitu. Ya udah akhirnya aku ambil satu persatu. Alhamdulillah ya berjalan sampai sekarang, ya dinikmatin aja lah prosesnya gitu. Jadi awalnya iseng aja sih. Oke. Iseng diajakin, terus kesenangan bikin konten-konten gitu kali ya Kak. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin ibaratnya apa ya, sarana healing mungkin Kak Riri ketika karena aku upload konten-konten itu. Sekarang itu jadi kayak manfaatin aja, kayak aku suka jalan-jalan tuh, suka apa namanya, traveling. Terus ya sayang lah kalau nggak ada dokumentasinya gitu. Ya udah sekalian aja. Jadi mungkin dari yang awalnya iseng-iseng bikin konten bareng keluarga ya, bareng Dian dan Ben, terus jadinya orang-orang seneng, nambah followers, terus alhamdulillah juga udah centang biru ya Kak Riri, keren banget. Iya, jadi awalnya iseng aja sih, nggak ada niatan. Jadi aku juga kan, siapa sih yang mau di posisi kayak aku sekarang kan, kalau di apa ditanya gitu kan, ya pengennya semua baik-baik aja. Cuma ya masa lalu udahlah masa lalu, jadi kita lihat ke depan aja, terus jalanin aja, bersyukur aja, ambil hikmahnya. Ya, wah, Masya Allah sekali. Semoga teman Tram dan teman-teman followersnya Kak Riri banyak mendapatkan insight ya dari pengalaman hidupnya Kak Riri. Jadi yang aku dapat ya, kalau dari yang tadi Kak Riri sampaikan itu, setiap ada masalah kita tuh nggak harus selalu ingat untuk terus bersyukur gitu, karena apapun yang kita jalani, kalau kita terus sabar, terus bersyukur, insya Allah pasti rezeki juga akan terus mengalir ya Kak Riri. Tadi juga ada yang sempat nanya nih Kak Riri, siapa sih orang yang menginspirasi Kak Riri nih sekarang dalam hidup? Ada nggak kayak role model gitu kan biasanya? Aku siapa, diri sendiri kali ya. Diri sendiri aja pokoknya sekarang benar, lebih mencintai diri sendiri ya, aja. Karena ya kalau benar, kita cintai dulu diri sendiri baru bisa mencintai orang lain. Iya, setuju. Nah, Kak Riri kan sekarang juga perannya selain sebagai seorang ibu, kakak juga ibaratnya bisa dibilang working mom ya sekarang. Kan mungkin dulu IRT, sekarang ibu pekerja gitu. Jadi di satu sisi juga karena sebagai kepala rumah tangga juga harus manage finance kan di keluarga, manage pengeluaran keluarga. Nah, aku rasa sebenarnya banyak nih mungkin followersnya Kak Riri rata-rata mungkin new moms gitu ya, para moms, para new parents yang relate nih sama kehidupannya Kak Riri. Jadi kayak di satu sisi kita harus mengorbankan waktu kita dengan anak, tapi di sisi lain kita juga harus tetap bisa punya kewajiban ya untuk bisa menjemput rezeki, untuk bisa mencari rezeki untuk keluarga. Nah, gimana sih caranya, sharing aja ya Kak, gimana sih cara Kak Riri sejauh ini memanage keuangan keluarganya Kak Riri nih?
kan ada karir juga sebagai seorang influencer. Apakah pendapatan yang didapat dari profesi kariri atau dari bisnis-bisnis yang kariri jalankan itu gimana cara kariri manage itu dengan pengeluaran di keluarga kariri sendiri? Jujur aja aku kalau buat memanage uang itu aku kurang paham dan benar-benar apa ya ngasal ya kalau dibilang. Jadi selama ini aku nabung aja gitu, kayak dipisahin dana yang buat darurat ataupun dana buat nantinya dengan yang sehari-hari gitu. Cuma kayak gitu aja sih, aku bedain kayak gitu aja. So, jadi kalau ada pemasukan ya ditabung ke situ gitu aja. Nggak ribet. Ya, sebenarnya sih stepnya udah benar sih Kak. Jadi manage keuangan itu kan bukan hal yang harus benar-benar kita textbook banget gitu ya. Karena dari kecil pun kita udah diajarin gitu. Kalau punya uang tuh ditabung, ya nggak sih? Dari kecil kan kita diajarinnya untuk nabung. Sebenarnya itu untuk ngebangun, betul. Sebenarnya itu untuk ngebangun mindset kita juga. Kalau kita punya uang, itu kita nggak harus selalu spending loh. Kita nggak harus selalu konsumtif, kita bisa simpan. Nah, tapi memang kalau manage keuangan keluarga itu yang tadi Kariri bilang, kalau misalnya kita nggak manage dengan baik, biasanya tuh bisa sebutannya bocor alus. Bocor alus tuh ibaratnya kita punya pendapatan nih, ya kan? Tapi pengeluaran-pengeluaran kita tuh nggak kita manage. Akhirnya pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan. Nah, itu kalau dalam dunia finance ibaratnya cash flow-nya jadi negatif. Nah, gimana caranya kita bisa jaga cash flow kita tuh tetap positif? Salah satunya mungkin biar lebih mempermudah karirnya mungkin bisa yang namanya budgeting. Budgeting itu setiap bulan nih karirnya udah mapping dulu nih pengeluaran karirnya dibagi ke dalam berbagai pos. Misalnya pengeluaran yang sifatnya tuh kebutuhan pokok. Misalnya kayak pengeluaran yang berhubungan dengan ini ya dapur, ya kan, makanan, terus juga kebutuhan rumah tangga lah kita bilangnya. Terus mungkin yang sifatnya itu cicilan, let's say ada cicilan mobil, cicilan KPR. Nah itu harus diprioritaskan dulu. Baru setelahnya mungkin nanti pengeluaran-pengeluaran yang bersifat sekunder. Misalnya mau kan karirnya suka traveling, misalnya mau jalan-jalan sama Bang Bian dan Ben gitu. Nah, tapi di satu sisi juga jangan lupa ketika karirnya melakukan budgeting, itu sudah harus ada dana yang dialokasikan untuk ditabung atau investasi. Gitu. Jadi harus sejalan semuanya, harus balance antara ketika kita spending sama ketika kita invest. Biar nanti ke depannya selain cash flow kita positif, nanti tujuan-tujuan hidup kita, tujuan investasi kita itu pasti tercapai. Tapi karirnya udah keren banget tadi punya dana darurat ya berarti. Ada gitu. Jadi itu dipakai kalau benar-benar darurat. Itu kalau lagi bocor alus itu udah benar-benar maksa banget gitu harus pakai itu. Itu pun kalau misalnya kebutuhan penting lah kayak buat keluarga gitu, buat bulanan keluarga, terus buat ya pokoknya harus yang penting banget. Kalau nggak penting mah nggak diambil. Urgent ya, harus yang sifatnya urgent. Iya, betul. Fungsinya udah benar sih Kak, karena memang dana darurat itu sebenarnya bukan dana yang bisa kita otak-atik gitu, nggak bisa sembarangan kapan kita butuh dana udah kita ambil dari situ. Sebenarnya tuh fungsinya adalah ketika ada suatu hal yang urgent, yang butuh dana dalam jumlah besar, tapi dari sisi cash flow, dari sisi pendapatan kita belum bisa cover, ya udah kita ambil dari dana darurat. Tapi biasanya yang sering terjadi adalah ketika kita ambil kita lupa balikin lagi. Kemarin udah apa belum ya gitu. Ada gitu. Aduh kemarin berapa ya gitu. Iya, kadang lupa. Namanya diurus sendiri kan semuanya sendiri kadang ya mungkin, gitu lah. Nah, udah jadi satu kepala keluarga. Betul. Mungkin makanya mesti di budgeting kali ya, Kak. Mesti dicatat. Ya itu biasanya yang memulainya itu biasanya proses mulainya itu kan yang sulit. Tapi sebenarnya ya Kak, kalau misalnya bicara tentang dana darurat itu mungkin idealnya kalau ada hitung-hitungannya, ada rekomendasinya. Kalau misalnya untuk yang masih single itu sebenarnya direkomendasikan untuk punya dana darurat itu adalah 3 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi bukan dari pendapatan kita, jadi dari pengeluaran. Misalnya pengeluaran bulanannya sebulan itu kurang lebih 10 juta. Berarti idealnya kita punya dana darurat 30 juta untuk yang masih single.
Kalau yang sudah berkeluarga nih, apalagi punya anak buntutnya 2 gitu ya, biasanya akan direkomendasikan lebih besar, 6 sampai 12 kali dari pengeluaran bulanan gitu. Jadi mungkin itu yang Kari riset jadi target untuk dana darurat. Kalau misalnya udah di set, terus tiba-tiba kita ambil kan kelihatan tuh turun, nah kita balikin lagi sampai ke dana darurat yang di set tadi 6 sampai 12 kali dari pengeluaran. Aku baru paham kalau misalnya single sama itu emang beda banget sih ya kebutuhan single dan iya, pengeluarannya beda dong. Kalau udah berumah tangga harus punya rumah, harus nyiapin dana sekolah anak, harus buat keluarga, nah, buat diri sendiri juga, ngebahagiain diri sendiri juga, itu udah ada emang harus pintar sih ngebagi semuanya. Betul. Makanya dalam budgeting itu kan juga nggak selalu tuh kebutuhan prioritas semua kan Kak. Tetap harus ada spare-nya untuk kita entertain ourselves, entertain anak-anak kita juga kan. Pasti kita pengen ajak jalan-jalan, pengen ajak main di playground gitu. Jadi pada dasarnya mindset yang harus dibentuk dalam pengelolaan keuangan itu adalah kita bisa lebih mawas diri dalam mengeluarkan spending gitu. Makanya kita ada ini namanya budgeting gitu. Mungkin teman-teman Trump dan teman-teman followers Kariri juga sudah mulai bisa lakukan budgeting ya, biar nanti ke depannya kita punya cash flow itu nggak yang bocor halus kayak tadi ya Kak. Kita bisa jaga cash flow kita positif. Apalagi menjelang Lebaran ya, biasanya kan pasti akan ada banyak pengeluaran. Itu berkali-kali lipat kayaknya kalau mau Lebaran tuh. Iya. Sebenarnya bisa kita kalau untuk dana ibaratnya kan itu pengeluaran tambahan ya menjelang bulan, itu kan bukan pengeluaran yang rutin gitu. Sebenarnya bisa kita persiapkan lebih awal. Kita bisa menjelang Lebaran misalnya 6 bulan sebelumnya kita udah cicil nih, kita masukin ke pos yang emang nanti akan kita gunakan untuk persiapan dana Lebaran gitu. Idealnya sih seperti itu. Kenyataannya kadang tapi pas menjalaninya kalau Kariri sendiri punya ini nggak sih, misalnya tadi kan sempat bahas dana pendidikan anak tuh, so far gimana caranya untuk bisa apakah selama ini nabung untuk disisihkan dari pendapatan untuk dana pendidikan anak atau gimana sih Kariri? Kedua itu aja, kayak dana darurat itu buat kebutuhan kayak buat bangun rumah, terus buat anak-anak, itu dari situ aja sih. Aku baru dari situ aja, nggak dibagi-bagi gitu. Jadi aku emang belum pernah karena kan belum kepikiran juga kan ini ntar anak aku bakal kuliah di mana, budgetnya di mana, itu belum. Cuma ya disatuin aja dulu di situ, nantinya bakal dibagi-bagi gitu aja. I see. Jadi sudah dalam satu pos saja dulu ya. Jadi semua tujuan misalnya ada dana pendidikan, dana pensiun, Kariri pooling dulu dalam satu account gitu ya. I see. Oke. Dan itu ditaruh di tabungan. Oke. Nah, sebenarnya yang pengen kita coba sharing juga di sini Kariri, mungkin hopefully juga bisa jadi knowledge tambahan buat Kariri dan teman-teman. Jadi sebenarnya kan tadi aku bilang menabung tuh sebenarnya nggak salah, karena itu sebenarnya kan satu proses yang memang kita udah diajarkan sedari dini gitu ya. Dan itu membangun mindset kita untuk kalau kita punya uang, kita nggak harus selalu spend uang tersebut, kita bisa simpan. Nah, tapi ada satu hal nih Kariri yang nggak bisa dilawan oleh tabungan. Jadi ada yang namanya inflasi. Nah, mungkin Kariri pernah dengar atau mungkin teman di sini, teman-teman followers di sini pernah dengar. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang ataupun jasa yang terjadi secara terus-menerus gitu, dan kadang kita nggak sadar itu sudah terjadi. Ya kan, misalnya dulu kita kalau punya uang 100.000, kita pergi ke supermarket gitu, mungkin kita bisa dapetin banyak banget barang, kita bisa beli banyak barang. Tapi sekarang coba deh kita 100.000 kita belanja ke minimarket gitu ya. Mungkin kalau dulu 100.000 bisa pakai troli, sekarang mungkin bahkan nggak perlu bawa keranjang gitu. Cukup dengan tangan kita udah bisa beli mungkin 3 sampai 4 barang aja gitu yang sifatnya kebutuhan pokok. Jadi memang inflasi ini membuat nilai uang yang kita miliki itu mengalami penurunan. Contoh gampangnya misalnya harga Indomie deh, Kariri. Dulu mungkin
seribu ya, 500 sampai Tapi 1000 aku udah pernah bisa beli satu ngerasain bungkus. Indomie itu Sekarang 250 perak. Supermie atau Indomie gitu 250 perak. 250 perak, iya kan, itu mungkin baru sekitar 15 Maybe. tahun yang Iya, aku lalu, masih SD 10 kayaknya. tahun yang lalu, Aku masih SD. di kisaran harga segitu. Sekarang sudah, iya waktu kita SD, sekarang udah sekitar 3 ribuan ya kan, di atas 3 ribu malah sekarang Indomie gitu. Jadi inflasi itu satu hal yang real, dan kalau kita lihat secara data, rata-rata kenaikan inflasi per tahun itu, Kariri, itu sekitar 4-5% per tahun. Sementara kalau kita simpen dananya di tabungan, itu kan bunga yang misalnya bunga yang bisa kita dapat itu mungkin kisarannya di bawah 1%. Atau kalau dananya lumayan banyak mungkin bisa dapat special rate di 2%. Jadi sebenarnya dari situ aja udah ada kelihatan tuh spreadnya, kelihatan kalau potensi bunga yang kita dapat itu sebenarnya masih kalah dari inflasi. Jadi uang yang sudah susah payah gitu ya kita kumpulkan, pada akhirnya punya resiko untuk tergerus dengan kenaikan tingkat inflasi. Nah sebenarnya itu satu hal yang pengen kita coba capture, pengen kita coba lawan dengan kita investasi sih, Kariri. Apalagi misalnya untuk dana yang sifatnya kita simpan untuk jangka panjang kayak dana pendidikan anak gitu. Itu kan biasanya kita siapinnya dari jauh-jauh hari ya, kalau bisa dari sebelum anaknya lahir kita udah bersiapan dana pendidikan tapi aku anak kalau investasi gitu. itu masih belum paham banget deh, karena aku belum pernah sama sekali dan nggak paham gitu, nggak tahu investasi itu kayak gimana sih gitu, aku belum tahu. Oke. Jadi sebenarnya bedanya investasi sama tabungan, kalau investasi itu kita menempatkan dana kita di satu instrumen yang kita harapkan instrumen itu tuh bisa memberikan kenaikan nilai investasi gitu. Investasi kan banyak ya, Kariri, bisa investasi di emas, ya kan? Itu juga termasuk investasi. Terus kita beli-beli properti, itu investasi. Bangun bisnis juga investasi. Nah, tapi biasanya 3 hal tadi itu kan butuh modal yang cukup besar ya. Kita harus kumpulin modal dulu. Misalnya kita mau beli rumah, invest properti, kita harus punya dana awal yang cukup besar. Nah, sebenarnya cara yang cukup mudah untuk kita, untuk mungkin masyarakat awam untuk investasi itu adalah dengan satu instrumen yang namanya reksadana. Kariri pernah dengar aja, tapi belum paham. Oke, jadi reksadana ini sebenarnya satu wadah yang memang digunakan untuk kita sebagai masyarakat ini bisa invest di pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal itu adalah yang isinya seperti saham atau obligasi. Mungkin pernah dengar ya, kalau misalnya dulu apalagi pas COVID, kan orang-orang pada banyak beli saham atau orang-orang pada banyak invest di obligasi. Terus nanti ngeliatin tuh potensi return, potensi keuntungannya seberapa besar. Nah, biasanya kalau untuk invest langsung di pasar modal, invest langsung beli saham atau beli obligasi, itu kan pasti butuh proses pembelajaran yang cukup lama ya, Kariri. Butuh analisa, terus juga butuh waktu nih buat manage, terus buat liatin naik turunnya saham. Kadang kita sebagai kadang pasti nggak punya waktu. Aku pengen ngejalanin itu, tapi aku takut. Iya ya, betul. Padahal pengen. Setuju. Jadi benar. Jadi sebenarnya reksadana itu menjawab segala keterbatasan tadi, Kak. Keterbatasan dari sisi waktu, ilmu ya, dan juga dana gitu. Karena reksadana itu bisa dimulai dari Rp10.000 aja. Jadi start investasi di reksadana itu very very affordable. Kalau misalnya teman-teman pengen coba invest di saham, pengen coba invest di obligasi tapi nggak punya ibaratnya belum punya pengetahuan yang cukup mendalam dengan itu, bisa melalui reksadana dulu. Kenapa? Karena memang reksadana ini dikelola oleh manajer investasi, Kariri. Jadi manajer investasi ini suatu badan usaha yang memang sudah mendapatkan izin dari OJK untuk mengelola dana dalam bentuk reksadana. Jadi nanti manajer investasinya nih yang akan pilihin sahamnya apa, pilihin obligasinya apa. Terus nanti Kariri atau investor itu tinggal nikmatin potensi kenaikan returnnya aja. Gitu. Jadi very simple sebenarnya. Aku jadinya. Iya, jadi mungkin bisa coba dulu, karena kan nominal yang untuk kita mulai investasi reksadana itu juga nggak harus yang nominal besar kan, bisa dimulai dari 10.000, 100.000 gitu. Jadi mungkin bisa, ya
tentu harus kalau misalnya bisa kita bilang investasi itu aman atau enggak, selama badan atau manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut sudah mendapatkan izin dan terdaftar di OJK, itu seharusnya aman ya Kak Riri. Tapi balik lagi, investasi itu tidak boleh menjanjikan return. Jadi kalau misalnya ada nih pihak-pihak yang datang ke Kak Riri atau ke teman-teman yang bilang, oh invest aja di saya, nanti saya kasih fix 10% gitu. Itu udah pasti nggak boleh. Karena investasi yang seperti itu biasanya adalah investasi bodong. Gitu. Investasi itu berdasarkan peraturan dari OJK tidak boleh menjanjikan return. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang investasi, biasanya kita cuma bilang potensi. Karena kita lihat datanya. Misalnya secara historical nih, kalau kita invest di reksadana saham, potensi return yang kita bisa dapat itu kisarannya 10-12%. Gitu karirnya. Jadi mungkin wordingnya kalau udah ada mulai ada pihak-pihak yang kayak menjanjikan return, itu kita mesti waspada. Karena biasanya itu adalah ciri-ciri awal dari investasi bodong. Tapi gitu, aku Kariri. Tapi maaf nih ya, reksadana ini halal atau enggak? Oke, betul. Ini satu hal kan yang juga sering kalau ditanya orang ini, yang Kariri. awam, apalagi kan kalau ya pengen tahu lah ngelola uangnya itu gimana caranya biar gini, terus halal apa enggak hasilnya gitu. Ya, Jadi teman-teman di rumah juga ya, penasaran kan, betul. kalau investasi ini halal apa enggak. Betul. Iya, jadi memang kalau reksadana itu sendiri Kak, ada reksadana yang dikelola secara konvensional, yang pada umumnya aja, dan ada yang reksadana dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Gitu. Jadi memang di pasar modal sendiri itu ada pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Jadi reksadana ini termasuk dalam instrumen pasar modal syariah. Nah, dalam pasar modal syariah, semua prinsip syariah yang ada di dalamnya itu sebenarnya sudah mendapatkan sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Jadi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan investasi reksadana syariah itu halal atau enggak, itu sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi ya kalau sudah dapat izin dari dan sesuai dengan fatwa dari DSN MUI, seharusnya itu bukan termasuk dalam kategori kegiatan yang non halal gitu, sudah pasti sifatnya halal. Nah sebenarnya kalau tadi Kariri nanya prinsip pengelolaannya seperti apa, jadi kalau reksadana syariah, dia itu tidak boleh berinvestasi pada aktivitas bisnis yang mengandung bisnis riba. Itu udah pasti nggak boleh. Terus yang berkaitan dengan my share atau judi, itu udah pasti nggak boleh. Terus yang ketiga, nggak boleh juga invest di aktivitas bisnis yang mengandung garor atau spekulasi gitu. Jadi sebenarnya sudah ada koridor-koridor atau larangan-larangan yang memang dikhususkan untuk tidak boleh dilanggar dari reksadana yang dikelola secara syariah. Seperti itu, Kak. Dan dari sisi manajer investasinya, itu juga sudah ada unit pengelola investasi syariah atau UPIS, yang memang itu sudah memiliki izin dan juga dia harus report ke OJK. Gitu. Jadi sebenarnya manajer investasi yang mengelola reksadana syariah ini juga sudah harus sesuai dengan berbagai regulasi yang ada. Gitu. Jadi kalau dibilang halal atau enggak, sebenarnya teman-teman nggak perlu meragukan lagi ya, karena kan juga sudah betul, sudah sesuai dengan peraturan dari OJK, sudah sesuai dengan fatwa dari DSN MUI. Terus yang uniknya lagi Kak, dalam proses pengelolaan reksadana syariah itu ada yang namanya proses cleansing. Jadi kalau misalnya nih ada porsi pendapatan non halal, itu bisa langsung dikeluarkan dalam bentuk ini bisa disalurkan untuk jadi dana sosial gitu, jadi bisa disedekahkan, bisa disumbangkan gitu. Jadi kita sebenarnya bisa investasi sekaligus beramal, dan teman-teman nggak perlu khawatir. Betul, jadi kalau misalnya ada nih porsi misalnya ada porsi keuntungan yang didapat dari pendapatan non halal, itu nggak boleh, itu langsung dilakukan proses cleansing, jadi langsung disedekahkan atau langsung disalurkan jadi dana sosial. Seketat itu proses pengelolaan reksadana syariah sebenarnya. Dipertanyakan nih halal apa enggak, aman atau enggak, karena udah sesuai. Betul.
Betul, kalau misalnya Kariri punya preferensi syariah, sebenarnya bisa coba juga dari investasi di reksadana syariah gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk bisa mulai investasi walaupun kita punya preferensi syariah gitu mungkin Kak Riri. Dan potensi kalau misalnya nanti mungkin teman-teman bisa sambil cek-cek juga potensi keuntungan atau potensi return dari investasi di reksadana syariah itu juga mungkin bisa lebih atraktif daripada yang kita simpan di tabungan aja. Gitu. Tuh teman-teman, jadi yang pasti banyak juga yang kayak aku yang penasaran investasi itu apa. Apalagi pernah ada kasus yang investasi-investasi yang kayak gitu kan. Jadi takut juga. Ya, itu yang tadi aku bilang investasi bodong, Kak. Makin takut aja. Aku yang nggak paham tentang investasi, terus ada berita tentang investasi yang kayak gitu. Makin takut dan makin takut ya. Ini kok bisa kayak gitu? Ya ampun, kasihan banget gitu orang-orang yang sampai jadi korban gitu. Dan aku jadi mikir, pokoknya harus wanti-wanti jangan sampai betul. Kejadian gitu, kena kayak gitu. Kena ya. Tapi betul. Makanya penting banget sih Kak kalau mau mulai invest, misalnya invest di reksadana, karirnya harus make sure juga nanti ya pihak yang mengelola investasi tersebut atau misalnya kan kalau invest di reksadana ada manajer investasi itu udah harus cek tuh regulasinya, dia sudah dapat izin atau enggak, kantornya di mana, terus mungkin cek dulu websitenya, kredibilitasnya kalau memang ternyata manajer investasi ini udah berdiri cukup lama, terus misalnya total dana kelolanya tuh besar, nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan gitu bahwa it will be a lot safer untuk invest di perusahaan yang seperti itu. Jadi teman-teman jangan sembarangan, jangan sembarangan untuk menghindari ya nawarin terus hasilnya bakalan menguntungkan, itu harus hati-hati deh teman-teman semua. Iya, menjanjikan, betul. Betul. Berarti so far tujuan finansial yang paling utama itu dana pendidikan anak ya, Karir ya? Aku pengen banget punya rumah sendiri, kan selama ini aku masih tinggal di rumah orang. Jadi doain teman-teman semua, teman-teman terima gas. Amin, kita doakan. Aku yang setia, yang baik-baik, jangan lupa doain aku biar aku bisa punya rumah. Pasti. Amin. Amin, Kak Riri. Salah satu yang bisa membantu untuk punya rumah adalah dengan investasi. Iya, di sini aku bakalan mencari Bismillah. tentang terima gas. Karena iya. Apa? Karena kalau Kakak dulu. Karena apa? Nggak sih, pengen bilang aja Kak, karena kalau misalnya Kak Riri mulai investasi itu kan sebenarnya satu hal yang kita bisa lakukan secara kontinu gitu. Misalnya kita sisihkan setiap bulan, kita setiap kali ada pendapatan atau dapat bonus, kayak misalnya dekat Lebaran dapat THR gitu ya, itu bisa kita langsung investasikan untuk bikin tujuan investasi kita itu lebih cepat tercapainya. Gitu. Aku mau sambil ngecas lobet soalnya. Oh iya. Ini Kak Riri lagi di rumah? Oh oke. Oke, ini aku sambil lihat ya Kak, kalau misalnya ada yang ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Oke, tadi ada yang nanya apakah reksadana syariah itu ada aplikasinya di Play Store. Jadi sebenarnya reksadana syariah itu adalah produk atau instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi sebenarnya kita bukan cari di Play Store, tapi kita cari dulu manajer investasi yang mengelola produk reksadana syariah. Nah, nanti kita bisa beli melalui manajer investasi tersebut, gitu. Nah, Trimega ini juga sebagai salah satu manajer investasi yang kita produk reksadana syariahnya cukup lengkap, Kak Riri. Jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman followersnya Kak Riri yang pengen coba invest di reksadana syariah, bisa nih cek-cek dulu website Trimega untuk kenal lebih jauh tentang reksadana syariah. Pasti bakalan cari tahu sih. Gitu. Karena dengar, maksudnya udah aman, terus sesuai dengan syariah, gitu, otomatis halal kan. Itu buat bisa meyakinkan aku lah buat mencoba ke dunia investasi. Iya.
Apalagi kalau nanti kalau misalnya Kak Riri punya beberapa tujuan investasi nih, misalkan tadi punya tujuan untuk dana pendidikan Bang Dian sama Ben, terus juga punya tujuan investasi untuk bikin rumah. Nah, itu mungkin bisa Oh, oh dibagi tuh gitu. alokasi Bisa dibagi-bagi posnya gitu ya. Jadi gitu. nggak satu investasi Iya, gitu. bisa. Betul, misalnya nih Kak Riri mau bangun rumah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Terus misalnya kalau dana pendidikan anak biasanya kan jangka panjang ya, mungkin persiapannya untuk kuliah gitu. Berarti aku Kalau sekarang misalnya yang jangka waktu yang lebih fokus ke panjang, rumah misalnya dulu deh, gitu ya. rumah dulu, oke. Targetnya nih Kak Riri kira-kira berapa tahun lagi? Bismillah. Ya 5 tahun lah paling lama. Mm-mm. Oke, 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun untuk investasi di reksadana itu biasanya direkomendasikan di reksadana pendapatan tetap, Kak Riri. Nah, reksadana pendapatan tetap ini nanti banyak tuh jenis-jenisnya. Kalau misalnya reksadana saham itu biasanya untuk yang jangka waktunya di atas 5 tahun. Jadi misalnya Kak Riri mau targetnya untuk pengen punya rumah, bisa mulai investasi di reksadana pendapatan tetap. Nah, nanti untuk dana sekolahnya anak itu bisa invest di reksadana saham gitu. Jadi bisa beda tuh pos Karena yang alokasi dana anak itu reksadananya. lebih lama ya jangkanya ya. Kalau kita invest di reksadana saham dengan jangka waktu investasi yang lebih lama, potensi return, potensi kenaikan nilai investasi yang Kak Riri dapat itu juga bisa lebih tinggi. Kan itu kan yang pengen kita coba capture. Jadi kita nggak kalah nih sama inflasi, apalagi inflasi pendidikan kan, biaya anak tuh kayak garis lurus naik Iya, terus tiap apalagi tahun. 2 udah gitu cowok. Aduh. Iya, dikali 2 kan. Sekarang ada 5 fase, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Belum lagi kalau mau ada preschool. Benar. Jadi emang Harus, Masya iya, harus Allah prepare. harus siapin Iya, biayanya benar. dari sekarang Nah, buat sih. teman-teman di rumah nih yang penasaran juga kayak aku, pengen nanya-nanya tentang investasi, boleh banget ya, Kak ya? Boleh banget. Nanti bisa, kalau misalnya nggak berkesempatan untuk tanya di IG Live ini, bisa langsung chat aja di trimega.am. Nanti kita akan bantu ya teman-teman untuk ngejelasin gimana sih caranya investasi di instrumen reksadana, gitu, khususnya di reksadana yang dikelola oleh Trimega. Apa? Oke, Kak Riri, mungkin Iya, sebelum ini nggak terasa ya, udah dia hampir 50 ngobrol menit setengah kita mati gitu deh, ngobrol-ngobrol. nggak berasa. Oke, iya, tadi aku ada janji nih Kak Riri Oh, mau Masya bagi-bagi Allah. THR buat teman-teman yang Oh, siapa nontonin ya IG Live yang dapat kita. ya? Nah, iya, jadi aku tadi janjinya mau kasih THR untuk 5 orang Kak Riri. Jadi nanti kita akan kasih 5 pertanyaan, ntar ganti-gantian aja antara aku sama Kak Riri. Nanti 5 orang yang jawabnya paling cepat dan paling benar itu Oke. akan jadi pemenangnya. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari aku dulu mungkin ya Kak. Nanti teman-teman followers bisa langsung jawab di kolom komentar. Nanti kita akan pilih yang jawabannya paling cepat dan paling benar. Itu bisa berkesempatan kita akan bagi-bagi THR sebesar 1 juta rupiah Kariri untuk 5 orang pemenang. Jadi lumayan banget ya sambil nonton IG Live kita bisa dapat tambahan dana Ayo, untuk siapa? THR. Oke, yang pertama nih, siapa nama anak pertamanya Masa nggak Kariri? tahu? Boleh, Harus nama lengkap nggak nih Kak? boleh, Harus nama lengkap lengkap dan nggak? panggilannya. Harus nama lengkap. Oke, boleh dijawab teman-teman siapa nama lengkap anak pertamanya Depannya itu Kariri? tuh Ini yang gampang banget. kayak apa? Nama band musik religi. Nah, oke. Ada yang benar tapi Pokoknya belum depannya lengkap nih. nama Ada musik yang tahu nama religi, terus lengkapnya nggak? tengahnya gitu. Ayo dong, masa nggak tahu sih? Ada 3 ya. Iya, ada Ada 3 tiga kata. ini ya Kak. Yes. 3 kata ya. Oke. Sudah ada yang benar belum ya? Kita coba tanya admin. Belum. Oke, belum ada Kak Riri. Ayo Panggilannya teman-teman udah nama lengkapnya benar, bisa di tapi googling. aduh, ada yang Panggilan benar tapi udah dikit benar. lagi. Itu salah hurufnya. Oh iya, Tapi udah salah. ada yang benar. Oh, udah ada yang benar Iya, Kak Riri, udah ada, tapi hurufnya masih udah ada ya, tapi admin. salah Oke, loh. Salah loh. masih
tengahnya tuh lihat. Oh, salah ya, sebentar. Yang satu tengahnya salah. Oh ini ya, ada yang benar. Terus yang kedua belakangnya salah. Ini kalau ini ada yang mana baru nih? nih, yang caps lock. Giliran dari My Name Henny, bener nggak? mana ya? Ini langsung sama ibunya yang screening. Nggak bisa salah belum. nih. Ada nggak Kak yang udah bener? Wah, belum ada. Ayo teman-teman. Wah, ada. Bukan anak saya, itu anak orang. Itu tidak bisa disebutkan salah namanya. Itu tengahnya salah, bukan itu. Sabian. Terus harusnya apa tuh Kak? Kata-kata tengahnya tuh salah. Boleh kasih clue? Bukan Ikni. Syakinya benar, Sabiannya benar, Ikninya salah, bukan Ikni. Harusnya apa? Ayo. Aku jadi penasaran. Ih, salah. Tapi itu udah benar Kak? Apa wordingnya salah? Sorry. Hurufnya aja yang salah. Ada huruf yang salah. Hurufnya? Iblis. Aku jadi Mimin juga penasaran nih Kak di kantor. Ayo, nanti yang jawab adek aku lagi. Bener nggak? Bener. Dikit lagi, ayo dong, masa nggak ada yang bener? Ini makin lucu nih jawaban-jawabannya. Boleh kasih clue kali Kak, apa tengahnya yang salah? Yang harus kan Ikni itu harus diganti yang mana? Pakai huruf B. Buruan. Yes. Ikni. Itu udah ada yang mendekati tuh, Mbak Hanifah Amalia. Aduh, lucu-lucu banget sih kamu. Aduh. Itu udah mendekati kan ya, Mbak Hanifah itu? Pakai B. Ibu. Ibni Saki. Ayo guys, sedikit lagi. Kak Riri sudah sebutin tadi tengahnya. Sabian. Ibni. Bla 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 Syaki. Sabian Ibni Syaki. Nah oke, sudah dah. Mimin yang benar. Afifa _ naik 1. Alhamdulillah Kak Riri. Alhamdulillah. Namanya sangat tricky. Oke, kita sudah dapat. Next, Kak Riri boleh pilih pertanyaan. Boleh kasih pertanyaan. Bebas Kak, apa aja yang seputar Kak Riri boleh, seputar IG Live kita boleh. Oke, tadi aja deh. Sebutkan cara paling simpel dalam melakukan perencanaan keuangan. Ya, tadi kita udah bahas ya Kak, cukup panjang. Gimana caranya ngatur cash flow, kita harus ngapain, depannya B. Aduh, ada yang jawab tuh Kak, mau jawab tapi takut bener. Ayo jawab, DJ Abad. Bagus dong kalau bener, nanti dapat dana THR tambahan nih dari Trimegah. Sudah ada. Oke, sudah ada yang bener ya? Udah ada. Oke, congrats. Nah, selanjutnya pertanyaannya gampang banget. Tadi juga udah ditanyakan langsung sama Kak Riri. Reksadana syariah itu dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh siapa? Yo? Fatwa yang mengatur pengelolaan reksadana syariah. Tadi kita udah sebutin lengkap. Ayo. Oh, ini kayaknya masih jawab pertanyaan sebelumnya nih, Kak. Pertanyaan, guys. Udah ganti pertanyaan, ini pertanyaan ketiga. Iya. Oke, udah ada yang benar ya? Oke, sudah ada yang benar, Kak Riri. Wah, yang jawab Trimegah bukan Trimegah. Aku lagi ya. Iya, betul. DSN MUI. Nih. Oke, Kak Riri. Teman-teman kebangetan ya.
sering aku sebutin. Siapa nama anak kedua aku? Tadi anak pertama, sekarang anak kedua. Ayo. Ini juga harus benar nih. Salah juga. Ini kalau hurufnya salah, nggak sesuai benar. dengan hurufnya, salah. katanya nggak boleh salah. Ini di screening oleh ibunya langsung nih teman-teman, nggak boleh salah. Nggak boleh. Udah diakhiri. Ganti nama dong. Iya dong. Nama lengkap ya Mbak Anisha ya, harus nama lengkap. Anak keduanya Kariri. Wah, itu ya Allah, lucu banget sih kamu. Ya, kenapa sih jawabannya? Udah ada yang benar? Georgie. Udah ada yang benar? Georgie. Sudah? Yes. Oke, sudah ada. Oke, Sabian, Sabian Ben Zidan ya Kak ya? Oke, sudah ada. Sekarang pertanyaan terakhir Kak Riri. Ini nggak ada di IG Live kita sih, jadi teman-teman harus effort mungkin googling sedikit. Sebutkan salah satu produk reksadana syariah dari Trimegah Asset Management. Kalau ini Kak Riri nggak bisa screening. Ini harus saya. Nggak bisa. Sebutkan salah satu produk reksadana syariah dari Trimegah Asset Management. Ayo teman-teman. Bisa cek di websitenya Trimegah, di Instagramnya kita juga ada. Harus yang reksadana syariah nih, Mas Aldri jawabnya reksadana konvensional. Karena kita temanya Ramadan, kita bahasnya reksadana syariah. Oke, belum ada yang bener nih Kak. Kayaknya lagi pada googling. Lumayan loh THR-nya loh. Buat beli baju lebaran. Iya. Buat beli kue-kue lebaran. Betul. Udah ada yang benar? Min? Belum. Oke. Wah, kok masih ada yang jawab pertanyaan sebelumnya? Nah, itu udah ada yang benar, tapi depannya salah tuh, Mas Dani. Oke, udah ada yang benar. Mbak Kristianili. Oke, Trim Syariah Saham. Itu reksadana saham syariahnya Trimegah. Oke, sepertinya kita sudah mendapatkan 5 orang pemenang, Kariri. Tapi nanti untuk list pemenangnya kita akan announce di Instagram story-nya Trimegah di besok hari. Jadi teman-teman make sure untuk follow dan untuk cek akunnya Trimegah besok. Oke, nggak kerasa nih Kak, udah mau 1 jam, kurang 3 menit kita ngobrol bareng. Kariri mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan buat teman-teman followersnya Kariri nih di sore hari ini. Iya, aku mau kasih semangat aja buat teman Trump semua, buat followers aku, terutama buat, soalnya kebanyakan followers aku nih ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan kuat juga. Jadi aku mau kasih semangat aja buat yang sedang berjuang, apapun yang sedang diperjuangkan, pokoknya semangat terus, jangan berhenti berdoa, berharap kepada Allah, minta yang terbaik sama Allah. Insya Allah di balik segala ujian, cobaan, masalah itu pasti ada hikmahnya. Pokoknya semangat terus, jangan menyerah. Amin. Amin. Thank you Kariri, terima kasih closing statement-nya. Semoga semoga teman-teman yang hari ini nontonin IG Live kita bareng sama Kariri banyak dapat insight baru, banyak dapat tambahan ilmu ya Kak dari sharing Kariri seputar pengalaman hidup Kariri. Yang pasti semoga kita semua bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup, bisa lebih bersyukur lagi ya Kariri, dan tetap berdoa, tetap semangat, tetap ikhtiar dalam menjalankan karir kita. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Pokoknya yang baik-baik diambil aja, yang jelek-jelek jangan diikutin, impas aja. Ya, betul setuju. Oke, mungkin itu buat teman-teman yang lagi berpuasa nih, udah 1 jam menjelang berbuka. Semoga puasanya juga bisa full ya Kak nanti selama 30 hari ini. Terus juga buat teman Trump jangan lupa untuk nantikan IG Live kita selanjutnya, karena kita di bulan Ramadan ini kita ada punya program khusus kali ini namanya Ramadan Tentram gitu. Jadi nanti kita akan undang
spesial narasumber nih seperti Kak Riri untuk live bareng kita sambil nemenin teman-teman ngabuburit juga. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Kak Riri waktunya, terima kasih kesempatannya. Semoga next time bisa kolaborasi lagi sama Kak Riri ya. Oke, akhir kata saya dengan Dila pamit undur diri. Jangan lupa minggu depan juga masih ada program Ramadan Tentram dengan bintang tamu yang nggak kalah menarik ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja postingan dari Trimegah. Nah, selamat bersiap untuk buka puasa bagi teman-teman yang merayakan. Stay healthy, stay safe everyone. Assalamualaikum. Bye Kak Riri. Assalamualaikum.